Mohon maaf telat dikit ya. Oke. Ya, jadi untuk ini saya mention dulu yang udah hadir di sini untuk supaya apa ya ngabsen gitu ya. Ya saya gedein dikit. Oke. Ada Anissa, ada Marviola, Sudaryono, Agus ya, Fitra, Laura, Belani, hai Betari. Hai, good morning. Ada Imam, ada Andri, ada Hadir, Pak. ada Tili, Pagi, Pak. Sophia, Wiwin, Dede. Yeah. How are you guys? Nice to see you this morning. Nice to see You too. Nice to meet you too. Oke. Ya. Jadi hari ini karena kemarin minggu lalu mepet-mepet, saya ingin jelaskan sesuatu, terus nggak keburu, kita coba jelaskan itu dulu ya. Dan juga kemarin kita banyak aktivitas tuh ya. Pertama kemarin itu adalah hari ayah sedunia ya, hari ayah sedunia. Jadi kitanya di Alfabet Inkubator rame tentang hal itu ya, kumpul-kumpul ya, terus nyanyi-nyanyi, apa cerita-cerita ya, jadi sampai banyak yang nangis juga gitu ya, karena ada juga yang udah yatim begitu loh ya. Jadi kita penuh kebersamaan kemarin ya. Jadi ngomong-ngomong sama teman-teman belum kasih kabar ya tentang hari ayah ini ya. Jadi Vio sama Fitra juga belum kasih kabar ke kelas ini ya. Tapi kalau misalnya belum terlambat ya masih bisa deh ya WA, kalau yang merantau jauh kayak seperti Andri, WA ke bapaknya, selamat hari ibu, hari ayah ya Pak gitu ya. Supaya orang tua pada seneng gitu loh. Oke, guys. Oke, Pak. Ya. Oke, Ya. Pak. Ucapin hari ayah ya ke masing-masing ya. Terus kemarin juga itu acara Kota Tangerang ya. Kita mengikuti lomba karya apa ya? LKTI. T-nya apa sih? Lomba karya Lomba karya tulis ilmiah. Ya, lomba karya tulis inovasi. Ya. Bukan ilmiah, inovasi. Inovasi ya. Ya, lomba karya tulis inovasi gitu ya. Saya memang dalam 1-2 bulan ini di SK-kan sebagai dewan jurinya ya, untuk itu. Terus ada berbagai partisipasi dari kampus kita juga ya. Jadi kemarin diundang ke Kota Tangerang ya. Di tengah kesibukan kita ya kita tetap datang lah ya. Tapi ternyata acaranya ya luar biasa dan membanggakan. Ada live streamingnya juga. Sebenarnya siapa yang nonton live streamingnya? Dari kalian ada nggak? Karena di-share juga kan sama si Vio sama Fitra ya. Kalau Vio sama Fitra ada ikut gitu. Di kalian ada nggak 1-2 yang ikut? Ada nggak? Sempat ikut bentar, Prof, karena ada kesibukan jadi sebentar doang lihat itu di Oh gitu ya. Dari kalian semua nggak ada yang ikut ya? Andri ikut Andri? Enggak, Pak, lagi di perjalanan, Pak, kawan. Oh gitu. Iya. Anggi nggak ikut ya? Anggi nggak ikut juga ya? Enggak, Pak. Oke. Ya. Padahal di-share tuh ya. Iya. Kemarin masih itu, habis lahiran itu masih ngurus-ngurus gitu. Iya, siap. Oh iya, saya ucapin selamat ya, Gi ya. Iya, makasih, Pak. Ada nggak di situ? Kalau ada di situ, gue tunjukin dikit gitu loh. Oh, enggak, Pak. Saya lagi di ruangan lain. Lagi di luar. Oke, ya. Jadi Pak Yono, kalau memangnya sempat ikut sebentarnya berapa menit Pak Yono? Saya lupa waktu itu di AI kan saya sempat dipanggil Pak Abbas tuh lagi lihat kan Pak Abbas juga ikut ke sana kemarin kan. Pak Abbas nggak ikut. Nggak ikut ya? Ya, Pak Abbas nggak ikut ya.
Jadi bagi teman-teman yang ikut ya, mungkin sebentar, mungkin penuh ya, kasih kabar ke dapur kita ya, kasih siap. kabar ke PAG kita ya, kasih Ya. skip dan sebagainya ya. Hal-hal seperti itu siapa tahu mengundang SC gitu ya, mengundang dapat SC ya. Kegiatan-kegiatan kalian yang positif, yang apa? Yang suportif, positif ya, suportif. Bisa paham nggak kalau saya bilang suportif? Suportif artinya kalau kita lagi ngapa-ngapain, temen lagi ngapa-ngapain, gua dukung gitu ya. Teman-teman lagi ngapa-ngapain, gua dukung gitu ya. Ada juga orang yang lu lagi ngapain, gua sibuk, bodo amat lah gitu ya. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Nah, orang-orang yang suportif saya seneng gitu ya. Nanti lebih bisa dapat SC lah gitu ya. Lebih dapat diapresiasi dari sisi nilainya lah gitu ya. Namun kan di zaman sekarang kan orang bilang ya penting nggak ada gunanya kalau attitude-nya jelek gitulah dan sebagainya gitu ya. Jadi saya pun mau ya di antara kita bisa membangun sikap-sikap positif seperti itu gitu loh. Ya, kita apresiasi sifat positif seperti itu. Ya guys, ya. Nah, di LKTI itu saya mau duduk di belakang nggak boleh. Saya kebetulan duduk dengan para rektor di situ. Rektor UMT, ya, rektor UNIS gitu ya, yang diundang ya. Masih ada beberapa lagi gitu ya. Dan pada saat acara dimulai ya diputar pemenang-pemenangnya dan sebagainya ya itu dominan Raharja ya. Sampai para rektornya di pinggir-pinggir saya, waduh, Raharja semua ini mah gitu ya. Dan kita ada menang tingkat nasionalnya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu suatu kebanggaan kita lah pada hari itu. Saya merasa bangga ya. Saya ikutin acara itu hingga selesai ya. Kita menang juara 1 tingkat nasional dan selain itu masih ada lagi 5 yang mendapatkan anugerah gitu loh ya. Dapat duit juga gitu loh. Nah, itu juga bentuk partisipasi kita ke kota ya, yang pada saat awalnya saya itu sama kayak seperti kalian. Sibuk, males gitu loh ya. Sibuk begini mana ada waktu untuk itu gitu loh ya. Saya sebenarnya udah nggak pengen ikut tuh awal-awal ya. Tapi dari kota mau ngangkat saya sebagai dewan juri gitu loh. Kan dari kota kalau mau ngangkat saya susah untuk menolak gitu ya. Waduh, mau diangkat nih. Jadi artinya kalau nggak partisipasi nanti pada saat diundang juga malu gitu loh. Lagi pula Pak Abbas, Pak Rektor ada kasih pesan, kasih nota lah gitu ya. Tolong ikut ke LKT ini gitu ya. Nah, jadi kita gerak cepat tuh dalam waktu singkat untuk siapkan materi untuk masuk ke dalam LKTI itu ya. Siapkan 7 atau 8 materi lah ya. Masuk ke dalam dan alhamdulillah banyak diapresiasi dan itu juga harus ada videonya ya. Jadi kalian harus juga tahu bahwa zaman sekarang itu kayak gitu ya. Jangan berasa kok UR aneh sendiri gitu loh ya. Jadi pada saat acara itu dimulai ya live streaming ya. Terus ada Zoom meeting gitu. Ada live streaming YouTube ya. Jadi orang-orang yang tampil pada saat lagi Zoom meeting itu selalu tampil di layar dia yang besar banget gitu tuh, ya. Dan ya seperti biasa dari Raharja Alphabet Inkubator ya paling banyak lah orang-orangnya di situ lah. Terus setiap bahan yang dilombakan itu mesti dikasih YouTube singkatnya juga, ya. Dan itu semua mesti diupload ya, misalnya saya share screen di sini. Oke. Ke sini. Mana ya, kita ke YouTube gitu ya. Nah, kalau kita ketik ya LKTI Tangerang itu semua pada keluar gitu loh ya. Sebenarnya kalau waktu itu kita nggak ikut ya, kita pun masih bisa nonton ulang gitu loh. Nah, ini acaranya di sini ya. Ya tentunya kita pasti bilang gua nggak sempet untuk nonton ulang gitu loh ya. Oke, ya di sini yang singkat-singkatnya gitu ya. Oke.
Oke ya guys, itu tentang LKTI ya. Yuk kita ngomongin sedikit tentang Ray Summit. Ya, Ray Summit. Kalau kita ngomong di sini Ray Summit ya. Ray Summit. Ya. Tuh ini udah ada Ray Summit 2, ada Ray Summit 1 ya. Dan kita itu sekarang ini pengen jalanin Ray Summit 3 sama Ray Summit 4. Ya. Di tanggal 18 November kalau saya nggak salah. Betul nggak sih, Fit, tanggal 18 November? Ray Summit 2. Ray Summit 3. Ray Summit 3 Yang Gemichen. tanggal 14 Desember. Oh, tanggal 14 Desember. Sorry, tanggal 14 Desember ya, tanggal 14 Desember. Jadi Ray Summit 3 dan Ray Summit 4 itu akan berjalan di hari yang sama. Ya, tanggal 14 Desember. Oke, di sini ya, saya tulis dulu ya. Ray Summit 3 dan Ray Summit 4 ya, itu akan berjalan di 14 Desember. Ya. Itu minta partisipasi yang kuat juga ya dari kelas MTI 14 dan 15 ini ya. Partisipasi yang kuat ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya kita harus bisa sedikit positive thinking ya, jangan udah negative thinkingnya. Negative thinkingnya aduh sibuk amat, udah kuliah seminggu sekali juga masih belum cukup, masih ada lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi di balik itu kita katakan itu kan bukankah itu bagus, itu tentang sisi keilmuan dan sebagainya gitu, ya. Waduh, sampai mesti datang ke Alphabet Incubator juga ya. Tapi di samping itu kita pikirkan bukankah itu bagus, kita bisa silaturahim dengan teman-teman, kita bisa sharing-sharing tentang apa yang kita nggak bisa dan sebagainya gitu loh ya. Jadi bukannya harus banget, tapi tentu masing-masing usahakan kalau yang ini nggak bisa, yang nanti ada lagi bisa nggak? Wah nggak bisa lagi. Ya nanti ada lagi bisa nggak? Wah nggak bisa lagi. Nanti ada orang yang semuanya nggak bisa. Ada orang yang semuanya bisa, gitu ya. Nanti ada orang yang ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh ya. Dan itu semua balik ke attitude ya, positif nggak, ya suportif apa enggak gitu loh ya. Dan kalau misalnya ada satu kegiatan keilmuan kayak seperti Ray Summit begitu ya, terus kita malah bodoh amat, kita nggak pergi ikut dan sebagainya dengan alasan sibuk gitu ya. Sibuknya juga sampai hari itu juga nggak bisa nonton, kalau ada siaran ulang juga nggak mau nonton gitu. Ada juga yang kayak begitu gitu. Kan hal-hal kayak gitu ya bad for you and bad for us lah gitu ya. Jadi kita butuh tukar pikir, butuh merubah pikiran ya, lebih positive thinking, lebih ikut gitu loh. Ya, sebagai contoh Pak Sudaryono ini ya udah S2 selesai, udah S3 udah selesai ya. Nggak apa-apa, aku pengen belajar lagi ya. Jadi orang pikirin kok ini orang positive thinking amat gitu loh ya. Ini orang ya bagus banget gitu, ingin mengelola ilmu lagi dan sebagainya gitu ya, mau menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi saya sih pandangannya begitu ya. Tentu ilmu yang dicari oleh Pak Yono bukan sekedar di kelas begini nih, seminggu sekali begini nih ya. Tentunya dia cari di mana-mana gitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan juga dia ikut secara positif gitu. Ya, jadi saya nggak pernah nyalahkan kalau orang yang nggak bisa, lagi sibuk itu nggak apa-apa ya. Tapi selanjutnya bisa diusahakan. Baik kita partisipasi sebagai penonton yang mendengarkan ilmunya, atau kita partisipasi sebagai salah satu pembicaranya. Nah, untuk Ray Summit 4 ini saya itu sebenarnya ingin banget narik satu orang yang dari S2 kita ini nih ya untuk bicara di sini. Jadi bukan hanya sebagai penonton tapi sebagai pembicara. Gitu loh. Ya.
saya ingin manggil Andri sih. Andri, kamu kira-kira siap nggak? Insya Allah Pak. Mudah-mudahan siap Pak. Ya, di tanggal 14 Desember itu kamu di Blue Ocean, tahu dong di Blue Ocean, karena kamu sering datang, kamu tahu Blue Ocean yang itu, gitu ya. Yang katanya di depan itu ada 2 TPU gitu tuh, ya. Nanti pada saat kamu lagi sharing, kamu nggak mesti berdiri, kamu duduk juga nggak apa-apa. Paham nggak? Ya, jadi gayanya Iya, itu Pak. duduk gitu ya. Terus ada TV di samping kamu begitu ya. Terus kamu jelasin yang baik, ya. Penontonnya untuk Ray Summit kamu nggak usah terlalu khawatir. Emang nanti di Zoom gitu ya, nanti yang nonton di situ ya udah anak-anak alfabet inkubator ya. Terus teman-teman di kelas kita. Jadi saya juga akan bilang kepada teman-teman di kelas kita, bilang guys, tanggal 14 seru nih. Kita akan adain Ray Summit 4 gitu ya. Nanti ada Andri teman kita juga yang akan menyampaikan materinya ya. Yuk kita support yuk gitu. Ya. Teman-teman kita ini untuk acara ini gitu. Dan semoga juga ilmunya akan bermanfaat untuk kita gitu ya. Nanti Andri akan ngomongin perihal kerjaan kamu ya di mana? Kamu bilang tadi di friend apa? Enggak. Hah? Bapenda Provinsi Pak. Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Sorry kalau gitu saya salah orang. Kak Imam, Imam bukan Andri. Di Imam. BPD Pak Andri itu BPD Provinsi Banten. Ya. Sorry Andri, sorry ya. Yang saya lagi mau rekomendasikan si Imam. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Imam mana, Mam? Ya, hadir Pak. Ya, kamu kerja di mana, Mam? Di Smartfren Pak. Ya, Smartfren maksud saya ya. Jadi kamu siap nggak, Mam? Kalau saya suruh kamu tanggal 14 Desember itu Summit 4. Siap Pak, siap. Siap ya? Ya. Kamu ngomongin tentang Smartfren, ya kamu ngomongin tentang khususnya kegiatan-kegiatan kamu, ya kamu punya apa? Kamu punya pengembangan yang kamu bikin punya gitu loh. Kamu siapkan dengan baik lah untuk di sharingin pada saat itu. Ya Pak. Ya. Ya. Nah, tentunya yang kamu sampaikan pada saat itu ya saya akan anggap itu adalah kamu punya UTS gitu loh. Oke. Berarti UTS kamu punya itu udah nanti kalau ada tugas-tugas ngapa-ngapain gitu ya udah nggak usah bikin lagi gitu ya. Ya Siap. Lebih sifatnya lebih merdeka belajar lah gitu ya. Tapi kalau kamu orangnya kuat banget ya udah yang ada di situ juga gue pengen bikin, nanti ini juga gue jalanin gitu ya. Berarti lu kuat banget gitu loh ya. Itu juga silakan aja, saya juga nggak pernah larang sih. Ya, paham ya? Ya. Ya Pak. Ya, Ray Summit 3 sama Ray Summit 4 itu akan dijalankan di hari yang sama. Ya. Nggak tahu apakah itu di waktu yang sama apa enggak gitu ya. Saya lagi mau perjuangkan di waktu yang sama. Tapi mungkin akan jalan di waktu yang beda. Kalau waktu yang sama berarti jamnya sama. Di jam 8 gitu ada Ray Summit 3 sama Ray Summit 4 jalan gitu loh. Ya. Saya lagi mau gagas gitu tapi pada nggak setuju semuanya ya. Jadi pada akhirnya kita jalanin Ray Summit 3 di paginya, Ray Summit 4 di sorenya gitu. Ya. Yang di paginya agak lebih serius karena orang-orang terkenal pada masuk ke situ ya. Satu ada Profesor Eko Indrajit. Ya, kalau kamu di sini ya, kamu bilang Eko Indrajit ya. Ini banyak banget tentang dia. Nih, ya. Ada banyak banget tentang dia lah. Ya, kalau dinontonin juga saya sibuk lah, nggak bisa lah. Nah itu maksudnya ya. Ya dan dia pembicara yang hebat lah. Ya lucu kalau dia lagi ngomong selalu ya, menghibur gitu loh ya. Tentunya juga favorit orang ya. Berarti kalau dia tampil banyak banget orang yang pengen nonton. Ya.
dulu sebelum pandemi dia tampil secara offline kan gitu ya. Itu juga seru banget. Selalu penontonnya banyak banget gitu ya. Nah, beliau itu udah bersedia hadir di dalam Ray Summit 3 itu ya sebagai salah satu pembicara, dan pembicara yang satu lagi saya UR gitu yang dipanggil gitu ya. Dan tentunya saya berharap teman-teman semuanya pada pengen ikut juga ya. Tapi ada yang bilang, wah gue sibuk, gue lagi kerja, gue di kantor dan sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu loh ya. Ya, tapi usahakan ikut gitu ya. Nah itu tentang Ray Summit 3 dan juga tentang Ray Summit 4. Itu merupakan kebutuhan dari hibah yang kita dapatkan juga. Hibah LPDP ya. Kan saya sudah jelaskan ya, kita sekaligus dapat 2 hibah LPDP ya. Jadi kita mesti jalankan banyak kegiatan-kegiatan seperti itu juga. Ya, mau nggak mau kita mesti jalanin ya. Ya sibuk ya udah, namanya juga sibuk dari sisi keilmuan. Bukankah itu yang kalian cari? Ya, kalau kalian carinya adalah tentang ilmu ya, di Rahaja menyajikan banyak ilmu gitu loh. Tapi kalau kalian bilang sibuk, gue nggak bisa ya, gue cuman bisa Sabtu dari jam 8 dari jam 10, udah titik. Yang lain gue nggak bisa ya gitu. Ya yang apa-apa juga. Kenapa Pak Yono? Ya nggak apa-apa juga gitu loh ya. Jadi silakan, itu pilihan adalah pilihan kalian. Tapi tugas UR sebagai dosen mengundang gitu ya, mengajak gitu loh. Ngajak lo ya, bukan maksa lo ya, ngajak ya. Jadi dengan Imam saya ajak tuh ya, yuk kita adain tanggal 14 Desember ya. Imam bisa tampil. Ya. Yang pertama bangga itu UR, ya UR dulu yang bangga. Lu lihat dulu dong mahasiswa gue hebat gitu loh. Ya. Ya Mam, tapi sisi pembelajaran yang kamu kembangkan ya, karena kan untuk menyongsong itu kan kamu mesti siap-siap banget gitu ya, mesti cari-cari juga gitu ya. Itu tentu pahalanya banyak, pahalanya besar buat kamu ya Mam. Alhamdulillah, Ya, Pak, alhamdulillah kamu bilang oke nih ya, udah oke nih ya. Oke Pak, oke. Ya kalau udah oke nanti kita tiktokan ya. Pak gini gimana? Gue bikin slide kayak gini gimana? Enggak, lu gini aja gitu semua akan diomongin sih ya. Japri juga gitu ya, di grup juga boleh. Rasanya sih udah, kalau mau itu kamu akan dicemplungin ke grup yang berbeda ya, untuk siap-siap di situ gitu ya, supaya nanti kalau para teman-teman kita kasih surprise lah gitu loh ya. Masa lagi masak dapurnya kotor-kotor dikasih lihat orang, nanti udah disajikan baru ditonton lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya nggak diajak ngomong dulu untuk ini, tapi teman-teman diharapkan untuk hadir pada hari itu. Oke, ngomongin tentang smart friend ya. Ya. Ya Pak. Oke ya. Ada pertanyaan nggak guys? Saat ini belum ada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Nah, Pokoknya Fitra siap. kita Oke. nantikan Kak Imam. Ya. Iya. Fitra orang sibuk apa orang santai? Aduh, ditanya orang apa ya? Ya. Ya Ya. middle lah Pak. Pokoknya mau sesibuk apapun tetap berkontribusi. Sibuk, Ya. sibuk tapi dibikin santai. Iya. Nah itu yang penting. Ya. Kalau saya ukurnya si Fitra super sibuk ya. Saya ukurnya juga sama Viola juga super sibuk gitu ya. Pak Yono juga super sibuk ya. Ya kan Anissa juga ngeluh kan, gue sibuk gitu ya. Jadi jangan mikirannya bahwa cuman kamu sendiri yang sibuk gitu ya. Cuman mau apa enggak ya gitu ya, niat apa enggak gitu loh. Ya Anissa ya mention dikit. Ya Bapak. Jangan kalau di mention aja berasa sedih gitu, padahal dia mention itu karena disayang gitu loh ya. Oke. Kemarin kita ngomongin ini nih ya, yang siapa yang nonton, ayo saya ngomongin tentang renewable energy, siapa yang nonton, atau kita balik siapa yang enggak lah gitu ya. Nisa nonton nggak? Nisa? Lagi kerja sambil dengerin Pak.
Enggak kan? Sempet-sempetin, Pak. Kalau kamu bilang nonton nanti ada pertanyaan. Jadi mesti jujur, yes or no gitu loh. Yes, Pak. Dengerin, Pak. Dengerin, oke ya. Jadi kalau misalnya nggak hadir, ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti ada kesempatan yang lain, diajak-ajak lagi gitu. Oke. Berarti saya udah omongin, saya nggak pengen ngomongin lagi, tapi kan saya diputus. Diputus artinya, Pak, udah 10 menit lagi gitu ya. Pak, waktu kamu Tiap 5 menit diingetin lagi. Ya, males tahu. Saya paling males kalau lagi Ya, lagi asik, soalnya lagi asik ngomong. Ya, lagi asik di gitu-gituin itu saya males bener ya. Oke, ya udah. Jadi kalau kita ngomongin tentang ini dan ini ya, sini ya. Saya jadi ngomong cerita-cerita dikit dulu ya. Karena ada hubungannya dengan kalian juga. Ya, nih. Kalau di sini, loading, oke. Ini saya punya publikasi kan banyak ya, kuat banget gitu ya. Ini aja belum diupdate. Kalau diupdate bakalan tambah banyak lagi. Ini Q1 ada lagi gitu loh ya. Terus tapi tentang mana? Tentang renewable energy. Tentang blockchain, sorry ya. Tentang blockchain saya banyak. Berarti karena saya mencanangkan bahwa saya mau ahli di bidang blockchain, sehingga dapat banyak banyak hibah di bidang blockchain. Saya mesti memperkuat saya punya ilmu tentang blockchain lah. Dan cara membuktikan bahwa kamu itu kuat di ilmu tentang blockchain adalah melalui publikasi, gitu ya. Publikasinya kamu kuatin aja, kamu dianggap orang pakar di bidang blockchain, dan kamu ajukan hibah atau lagi bikin proyek blockchain, dapat support dari industri dan sebagainya, itu dilihatnya dari sini gitu. Ya. Dan alhamdulillah saya udah dapat juga berbagai hibah tentang blockchain. Hibah startup, hibah postdoc, ya. Dan ada yang lain-lain lagi yang kecil-kecil gitu loh ya. Nah, tapi saya belum ada tulisan sama sekali tentang renewable energy, ya, tentang energi terbarukan, ya. Saya belum ada tulisan sama sekali, ya. Namun di saat yang bersamaan saya juga ajuin hibah, ya, ajuin hibah untuk renewable energy. Maksudnya kampus ya, ajuin hibah untuk renewable energy. Yang mengejutkannya, nah ini ceritanya nih ya, yang mengejutkannya dapat perihal renewable energy jauh lebih banyak daripada yang dapat tentang blockchain. Ya, sampai miliar-miliaran lah dapat tentang renewable energy gitu lah. Dan untuk itu saya ya dalam hati sendiri pribadi saya ya kelabakan karena nggak ada tulisan tentang renewable energy. Jadi kalau orang masuk ke dalam portofolionya UR ya, terus ketik ya renewable energy dan sebagainya, itu nol, kosong semuanya gitu loh. Paham guys ya? Jadi ya sebelum orang ngatain ya, UR mesti benah-benah diri, ngerti nggak? Rapi-rapi diri. Ya. Mulai perjuangannya udah mulai bercabang tuh ke arah mana dan sebagainya. Dan UR lagi sedang berjuang kencang ya, berjuang mati-matian untuk renewable energy. Tapi nanti ada ukurannya, berhasil atau tidak ya. Ukuran berhasil atau tidaknya itu dari publikasi juga. Ya, ingat guys. Wah, gue mah udah jago, coba tanya gue gitu. Itu nggak bisa guys. Ya, tuh, gue udah jadi keynote speaker tuh di sini, di situ. Kan hebat kan gue? Itu nggak bisa juga guys. Ya, publikasi lu mana gitu. Orang dunia akan tanyanya kayak gitu ya, publikasimu mana gitu. Oke. Jadi setelah saya udah tunjukin ini, wah katanya keren nih, menurut saya sih keren ya. Terus ke sini ya, ini publication tentang renewable energy gimana nih? Ya, publication tentang renewable energy gimana nih? 0, 0, telur bebek gitu ya. Tapi saya berani nyatakan itu kepada teman-teman di sini ya. Terus nanti ya beberapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian, yuk kita lihat lagi gitu loh. Ya. Dan
tentunya I want to do good job ya, supaya teman-teman juga bangga dengan UR. Ya, UR emang hebat gitu loh ya. Maksudnya sih maunya kayak gitu. Tapi di sini saya lagi mau bilang nih ya, bahwa di renewable energy UR punya publication 0, 0. Oke. Nah, baru saya pengen ngomongin tentang EcoStack ya. Ya, karena itu ada ajakan yang kuat kepada teman-teman. Ya, beberapa hari yang lalu pada saat ketemu Pak Yono, saya udah secara khusus ngomong dengan Pak Yono. Pada waktu itu juga ada Pak Arko. Ya, Pak Arko itu penting. Kenapa? Karena Pak Arko itu dosen kalian. Ya, dosen kalian itu penting. Berarti kalian mau dapat good grade from him lah gitu ya. Di samping itu bukan cuma sekedar good grade aja, tapi ya ilmu yang good dan kalau bisa ya publikasi yang good. Ya, saya sudah gambarin bahwa publikasi itu penting sampai kapanpun penting. Tapi mungkin kalian masih don't care atau masih ragu gitu ya. Pentingnya bukan sekedar buat kuliah aja, tapi for your life gitu ya. Buat kamu punya seumur hidup gitu loh ya. Tapi ada yang bukan buat gua gitu ya. Ya it's okay gitu ya. Ya, oke. Jadi mari saya ngomongin tentang EcoStack ya. Kalau enggak nanti nggak keburu lagi hari ini. Oke. Ya, jadi kita masuk nih langsung nih ke dia punya website ya. Bisa ke sini, klik gitu ya. Terus kita ketik ecostack.id. Ya, itu akan keluar EcoStack ini International Conference on Science and Technology. Kalau kita langsung turun ke bawah ya ada yang dari Unimai, ini diselenggarakan oleh IIAST ya. Dia itu kerjasama dengan Aptikom ya, kerjasama dengan Aptikom, diselenggarakan dengan orang-orang di Aptikom ya. Tapi UR sebagai pengurus utama ya, pengurus inti gitu ya. Pengurus inti berarti web juga UR yang bikinin ya. Terus paper-paper juga UR yang urusin gitu loh ya. Itu di belakang layar UR semua lah gitu ya. Itu Aptikom ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer ya, bekerja sama dengan IIST, ini suatu asosiasi yang ada di Malaysia ya. Terus berpartner dengan Unimai, berpartner dengan Raharja, berpartner dengan Universitas Batam ya. Menyelenggarakan ini EcoStack yang nanti akan diselenggarakan di Cyberjaya Malaysia. Cyberjaya Malaysia. Kapan? Di bulan Februari, tanggal 3 sampai tanggal 4 2022. Oke guys, ya. Nah, alangkah baiknya, alangkah indahnya ya kalau saya bisa bawa teman-teman, ya insya Allah semua teman-teman atau sebagian teman-teman untuk ada masuknya ke sini, ada partisipasinya di sini. Karena kebetulan juga ya yang tadi saya katakan itu saya yang urus dalamnya. Ya walaupun kita nggak bisa terlalu yang jelek-jelek juga masuk semua, nggak bisa ya. Tapi minimal saya yang urus lah dalamnya gitu ya. Sehingga kalau memang yang ada yang jelek, paper yang jelek masuk ya kita benerin gitu. Dari jelek juga bisa jadi bagus gitu ya. Kita benerin, kita perjuangin. Wah kalau dia mentok cuma sampai di sini aja, ya nanti ada geng, ngerti nggak, ada geng ya. Orang lain yang isi dia punya kementokannya. Kan kementokan orang macam-macam. Satu, gua nggak bisa bahasa Inggris ya, gitu ya. Dua, gua nggak pernah nulis scientific publication gitu. Tiga, ya gua nggak ngerti nih tentang gini-ginian nih. Apaan tuh renewable energy? Apaan tuh desentralisasi? Nggak ngerti lah gitu. Kan kelemahan-kelemahan itu ya. Tapi gue bisa, itu kan macam-macam. Kan untuk satu hal itu jadi macam-macam harus dicemplungin, ngerti nggak? Seperti kayak masakan ya, masakan kan mesti macam-macam dicemplungin, bukan cemplungin satu aja. Mau makan apa cemplungin satu aja? Timun, plak timun aja gitu ya. Udah, gigit timun aja udah beres itu. Kan timun ada sambelnya, ada apanya lagi dan sebagainya gitu loh. Oke guys ya. Jadi saya pengen banget untuk ngajak teman-teman bisa cemplung di kancah internasional ya. International Conference
on science and technology gitu ya. Jadi saya pengen banget gitu ya ngajak teman-teman untuk nyemplung di tempat yang keren gini, yang membanggakan gini gitu ya. Ya, kalau dalam pribadi saya merasa yakin bahwa yang lain pasti nggak bisa ngajak, ya. Dosen yang lain pasti nggak bisa ngajak. Gitu, ya. Apalagi di Raja ya. Nah, kalau kamu sampai ke tempat-tempat yang lebih canggih, gitu ya. Universitas Indonesia, gitu ya. Bina Nusantara, gitu ya. Mungkin ada 1-2 dosen yang bisa ngajak, bisa apa ya, koordinir gitu ya. Tentu sebagian besar juga nggak bisa. Ya, saya tahu tuh beberapa pentolan orang yang di IEEE, misalnya kalau di Universitas Indonesia itu ada Prof Wisnu gitu ya. Dia setiap kelas juga ngajak gitu, karena dia jago di bidang conference, di bidang Scopus dan sebagainya gitu ya. Selain itu juga sebagian besar nggak bisa, cuman kelas aja begitu loh. Ya, dan saya merasa bahwa ini sesuatu yang istimewa buat kelas ini gitu ya. Namun kalian harus bisa ngertiin apa arti ngajak juga, apa arti ngajak gitu ya. Ngajak berarti you nggak mesti gitu ya, nggak harus gitu. Ya, kalau saya bisa motivasiin terus semangat, kita kerjain sama-sama, kerjaannya jadi banyak gitu ya. Tapi kita kerjain sama-sama ya. Kalau gue sibuk gitu ya udah nggak usah gitu ya. Ya lu dosen gua nih nanti gua nggak lulus sih, enggak, jangan khawatir lah ya. Ya nanti tetap kalian lulus gitu loh. Ngerti nggak guys ya? Jadi hal-hal yang positif itu jangan diartikan susah nih dosen ini gitu. Jangan, please jangan gitu loh ya. Saya mah cuma ngajak gitu loh. Paham nggak guys? Ya. So please guys ya, saya itu mau berikan yang terbaik buat kalian. Ya, kalian nggak mau tinggal bilang nggak mau gitu. Terus kalau kalian lagi ada kelas dengan Pak Arko, ya, saya juga malah pengen ngebantu gitu loh ya, untuk kamu bisa sukses di kelasnya Pak Arko juga. Ya, kalau kamu kemarin bisa dengar, kamu kemarin nggak bisa dengar. Waktu itu ada hadir Pak Yono lah, Fitra lah, Vio sebagai saksi ya. Tapi waktu itu juga ada Pak Arko. Saya bilang sama Pak Arko ya, kita lagi jalan aktivitas begini semua nih ya. Pak Arko juga di sini nih gitu ya. Gini dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya saya cuma bilang, saya minta tolong ya. Anak-anak saya nilainya bisa bagus gitu. Ya. Pak Arko nanti pelit nilainya. Nah, gitu loh ya. Kalau saya mah udah terkenal kasih nilai lawyer banget gitu loh ya. Lawyer banget gitu ya. Saya kalau kasih nilai ya banyak A plusnya. Kalau Pak Arko kasih nilai ya, satu pun nggak pernah ada yang namanya A plus. A mah ada ya, tapi kalau A plus sih nggak bakal dia kasih lah ya. Oke guys, saya lanjut atau mau ditanya-tanya dulu? Not yet, Pak, untuk Oke, lanjut lagi ya. Nah ini sekarang kita masuk ke tracks. Yeay. Tracks ya. Oke, tracks. Oke. Tracks itu ada tracks renewable energy. Ya, tentunya kalian nggak mau masuk. Ya, renewable energy ya apaan tuh ya? Pusing dalamnya ya. Dalamnya udah padat nih. Banyak ini itu ya. Terus ada tentang blockchain. Ya. Tentunya kalian juga nggak pengen masuk di sekarang ini. Sorry. Renewable energy berarti kalian pengen karena itu ada hubungannya dengan Pak Arko ya. Ya, jadi di sini kalian bisa masuk gitu ya. Ya, saya ngomong dulu di sini ya, apa-apa aja ya, baru nanti saya klik renewable energy ya. Ini juga kalian bisa akses sendiri ya. Kalau ecostek.id udah bisa akses sendiri. Terus ada ngomongin tentang blockchain technology, itu kamu nggak pengen masuk lah di sekarang ini ya. Terus ada ngomongan tentang learning platform, ya itu juga kalian nggak pengen masuk lah ya. Nah tentang track desentralisasi, kalian bisa banyak masuk ya. Kan saya ada minta list tuh ya, tolong list ya, yang pengen masuk jega gitu ya, itu akan
panggil ulang ya, dipanggil ulang untuk cemplung-cemplungin mau nggak gitu ya, mau nggak di sini, mau nggak tentang paper ini gitu ya. Paper ini udah ditulis sebagian nih, mau nggak kamu partisipasi, ya kayak gitu ya. Jadi kita akan klik dua hal ini ya, satu renewable energy, satu desentralisasi ya. Jadi saya klik tentang desentralisasi dulu karena ini tentang kita. Ya, desentralisasi ngomongannya banyak ya dan bisa nyerempetnya banyak. Ya, desentralisasi bisa nyerempet ke arah storage ya. Bisa nyerempet ke arah blockchain dan juga berbagai hal di dunia ini yang nantinya bersifat sentralisasi yang nanti ingin dibikin desentralisasi secara digital ya, itu bisa banyak ngomongannya ya. Klik sini. Oke, ya. Share-nya siapa? Ya. Terus ada beberapa research member. Oke. Di sini memang di antara kalian yang sudah nge-list itu ya, itu saya belum masukin semuanya. Maksudnya pelan-pelan juga karena nanti sekali masuk semua banyak ya. Beberapa hal nanti beberapa hari kemudian akan diajak ngomong untuk pada masuk ya. Tapi ingat sekali lagi, enggak deh gue lagi sibuk, itu tinggal bilang gitu loh ya. Jangan dipaksain ya. Itu harus dari kalian mau banget gitu baru ini gitu ya. Nah, kalau udah niatnya udah mau banget, ada apa-apa kesulitan masih bisa diajak ngomong lagi gitu. Ya paham ya? Ya di sini saya belum masukin semua. Tapi kenapa kita nggak masukinnya rahaja-rahaja semua? Nih di sini nih, ya. Sudaryono kan baiknya masuk rahaja gitu ya. To file gitu ya. Kan masuk baiknya masuk rahaja gitu, bla 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 dan sebagainya ya. Ini karena ya UR udah pengalaman banget di sini ya. Bahwa nanti kita pada saat lagi acara sudah selesai, kita mesti ada suatu laporan ke IEEE ya. Laporan-laporan yang IEEE suka dan yang nggak suka itu UR udah banyak pengalaman lah. Jadi jangan sampai kita kirim laporan ke dia hal-hal yang dia nggak suka gitu loh. Yang dia nggak suka adalah kalau dia bilang begini ya, kok ini sebuah international conference tapi ujung-ujungnya semua rahaja melulu. Ya ini mah boro-boro internasional, nasional juga enggak. Karena apa? Karena ini semua orangnya rahaja semua. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ya, yang paling inti diomelin terus gitu loh. Ya. Yang bikin orang mau masuk Scopus tapi gagal terus ya. Sekali gagal satu gerbong gagal semua gitu ya. Itu gara-gara gituan gitu ya. Nah, untuk itu jadi kita mau masukin bukan hal-hal yang nipu, bukan ya. Hal-hal afiliasi itu ya hal-hal yang connecting gitu, hal-hal yang connecting. Kan Pak Yono itu waktu itu lulusan UNJ gitu ya. Jadi kita taruh UNJ-nya gitu ya. Padahal pengen taruh Unbajanya tapi ya Pak Yono yang nggak mau, ya udah taruh UNJ-nya di sini ya. Terus to file dari Universitas Matanan juga kan, walaupun dia alma mater rahaja juga kan, ya nanti Universitas Matanan juga kita taruh di sini ya. Ya, di sini sebagai afiliasi dari to file ya. Terus Alia gimana? Ya, emang kita bisa taruh rahaja juga di sini, tapi kan dia sebelumnya dari Padang ya. Dari Padang gitu ya. Kita bisa tulis Padang di sini. Oke. Nggak mau tulis bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ini apa ya? University of Padang State University of Padang. Sebenarnya universitasnya apa sih? Universitas Padang gitu ya? Universitas Negeri Padang, Pak. Oh iya, oke. Universitas Negeri Padang gitu. Udah tulis saya Universitas Negeri Padang nggak apa-apa sih. Ya. Terus HIRIT kan meteorologi, klimatologi and geophysics council gitu ya. Nah, itu kita tulis begitu ya. Jadi ini variasi jadi kuat di mata orang tuh ya. Kuat gitu ya. Kalau rahaja melulu, rombongan S2 masukin ke sini gitu ya. Diomelin orang, dilepe-lepein orang, ngerti nggak? Jadi kita mesti ada strategi dikit lah. Ya, jangan terlalu lugu, cemplang-cemplung gitu ya. Akhirnya cuma diketawain orang doang gitu. Ya, ini apaan katanya begitu. Oke. Jadi jangan khawatir guys, walaupun kalian berasa aduh aku belum ada kemampuan dan sebagainya.
Bismillah aja. Nanti UR, insya Allah UR pimpin jadi bagus semuanya. Ya, UR bukan dikatakan bahwa yang paling pintar di sini ya, tapi UR berani jamin UR mau rajin gitu doang sih. Ya, karena udah berumur 57 begini juga pengalaman lebih banyak daripada kalian. Oke. Terus akhirnya ada abstraknya. Ya, terus akhirnya juga ada beberapa research titles ya. Ya, ini bukan sekedar title-nya aja, tapi udah diisi, udah ditulis ini semuanya. Ya, jadi kalian sih sebenarnya akan ada keistimewaan, tinggal masuk gitu. Cuman harus ada pembedahan, harus ada diseminasi, harus ada debat gitu dan sebagainya yang kita akan jalankan di sini. Pada akhirnya melakukan improvisasi terhadap paper-paper yang ada di sini, penelitian-penelitian yang ada di sini. Ya, don't worry about experiment. Ya, memang saya tahu bahwa research itu butuh eksperimen, tapi nggak selalu, not always, gitu loh. Ada juga research yang nggak membutuhkan eksperimen. Jadi saat ini saya lebih menghindari research yang membutuhkan eksperimen. Oke, tapi lebih banyak research yang membutuhkan baca gitu, ya, bacaan, ya. Oke guys, ya. Nah, di antara 10 paper ini sebenarnya bukan cuma 10 ya, yang masuk itu udah jauh lebih dari 10. Tapi saya pick ini 10 yang nanti ingin dikelola oleh research member ini dalam track ini. Berarti track ini lagi menyatakan bahwa kita spesialisasi nih ke arah desentralisasi yang orang-orangnya ini semua, dan dia punya topik-topik penelitian adalah ini semua. Bagaimana ini semua kaitannya ada di sini. Nah, kayak gitu. Oke guys. Ya Pak. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi kita akan ngobrol-ngobrolin lagi gitu ya. Bisik lagi. Kita gini yuk, kita gitu yuk gitu ya. Nanti di dalam sini ya, kita akrab. Ngerti nggak? Saya itu nggak minta banyak-banyak. Saya itu cuma minta mau akrab sama kalian. Cuma begitu doang. Ya. Ya, kalian bisa datang ketemuin saya di Alphabet Incubator, saya itu alhamdulillah banget. Ya, senang banget ketemu, katanya yang dari jauh-jauh dari Cilegon juga datang dan sebagainya. Aduh, aku sih senangnya bukan main lah gitu ya. Siapa sih orangnya, lupa lagi saya. Mariana. Mariana, ya Mariana ada nggak sekarang? Ada, Pak. Ada ya. Aduh, udah kangen lagi Mar. Kapan datang lagi Mar? Iya, Pak. Diusahakan datang lagi. Iya, kalau datang lagi ya, oke. Terus apa lagi ya? Jadi ini saya udah mau lompat ke tracknya renewable energy nih, ya. Kalian ada pertanyaan guys tentang ini? Pak Yono ada nggak? Ya, paling tinggal nyiapin artikelnya, Pak. Artikelnya join aja di sini, nggak usah siapin yang baru ya. Kecuali kamu nekat banget, pengen banget gitu ya. Ya, tertarik sama yang itu tuh, tertarik yang blockchain implementation education data storage verification system itu. Oke. Nanti kita mulai cemplung-cemplung ya. Artinya begini, setelah kelas ini kita itu tiap hari sibuk gitu aja. Ya. Tinggal kamu mau nggak ikut sibuk gitu loh. Oke. Akan saya panggil, insya Allah ya, akan saya panggil. Gitu. Oke. Ya. Perihal biayanya ya, patungan aja, ngerti nggak ya? Patungan berarti nanti kalau ada 5 penulis ya, biasanya saya koordinasikan 5 penulis, berarti bagi 5, berarti mau publikasi Scopus kayak nggak usah sampai 1 juta gitu ya. Jadi tetap ringan gitu ya. Kalau bagi siapa masih berat Pak, untuk saya tetap berat gitu ya, nggak apa-apa, ngomongnya sama UR yang bayarin ya. Nggak masalah sih kalau UR mah tentang uang gitu ya. Insya Allah aja gitu ya. Iya Pak. Oke guys ya. Tapi kalau bagi anak-anak yang mau rajin, mau nekat banget gitu untuk urusin itu ya, saya mah senang banget sama anak-anak kayak gitu ya. Anak-anak pejuang gitu ya. Pejuang sejati anak-anak gitu ya. Itu saya mah senang banget ya. Oke.
Oke, guys, ya terus kita ke track yang lanjut ya, ke track ke renewable energy ya. Jadi gini guys, kalau yang ada di sini kalian tentu tahu bahwa UR ada pegangan. Ya, ada pegangan berarti UR cukup pinter di bidang situ. Ya, kalau di luar itu kamu tahu sendiri banyak orang yang nggak pengen pergi urusin gitu. Ya, jadi UR cuma urusin hal-hal yang UR bisa pegang aja dan kebetulan ini semua. Ya, UR juga pegang tentang learning platform gila-gilaan loh. Ya, cuman nggak bisa diceritain aja karena saking banyaknya gitu loh tentang learning platform ini nih. Oke. Nah, kita lanjut ya ke renewable energy ya. Nah, klik. Oke. Nah, di sini kamu bisa lihat sendiri ya bahwa chair-nya adalah Pak Arko. Ya. Kok chair-nya bisa Pak Arko? Ya, saya ngajak gitu ya. Saya yang minta kesediaan beliau, kamu aja yang jadi pemimpin, jadi ketua gitu ya. Artinya begini ya. Banyak kerjaan di situ. Kamu tahu bahwa peran UR pasti gede. Ya, tapi UR sendiri nggak jadi ketua. Paham ya, guys? Ya. Ya, belum tentu. Maksudnya sih sebenarnya saya lagi ingin katakan belum tentu UR karena pengen keren-kerenan, pengen sok-sokan sendiri itu enggak ya. Ya, jadi akhirnya yang keren semua teman-teman saya. Yang keren semuanya adalah anak-anak saya. Gitu ya. Nah, di sini orang-orangnya ada kita lagi. Berarti kita itu sebenarnya bisa tampil di dua track ini, bisa ditampil di dua track ini, renewable energy dan desentralisasi. Ya, berarti bisa tampil di dua-duanya ya, bisa tampil di satu juga ya. Nanti kita pelan-pelan. Bagi yang belum, jangan bilangnya, kok gua belum sih gitu. Pelan-pelan ya. Nanti kita masukin ya. Oke. Ya, di sini ya. Jadi udah ada Betari juga dan sebagainya. Oke. Betari ya karena dia artis pasti pusing. Ya, apaan tuh itu ya tentang apa ilmu-ilmu itu pasti pusing. Tapi saya lagi mau kasih keyakinan, nggak usah khawatir gitu loh. Ya. Asal saya tahu kamu positif dan kegiatan bagus gitu ya, gue yang bikinin ya, nggak usah khawatir deh ya. Apa-apaan tuh kalau tentang ilmu banget lu pasti pusing ya, terutama pada saat lagi ngomong sama Pak Arko ya. Pak Arko orangnya ilmu banget ya. Pusing deh ya. Terus kalau kamu lagi mau tulis paper ya, terus katanya tulis sama papernya sama Pak Arko gitu ya, terus katanya konsultasi sama dia, waduh, jangan-jangan lo, gua aja pusing. Ya, mau musik ini, musik itu gitu di dalam perihal keilmuannya. Pada akhirnya gue juga bilang, I got no time. I got no time for you gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya saya juga udah bilang sama Pak Arko, kalau yang saya lagi kendalikan gini, udahlah biarin saya yang kendalikan lah. Ya, lu jangan ribut di dalamnya ya. Kecuali yang penting anak-anak gua nilainya diperhatiin gitu aja. Nanti kalau Pak Arko ada ilmu sendiri, bikin paper sendiri, dan dia ngajak lagi teman-teman yang ada di sono, nah itu fully kendali dia, UR nggak ikut campur, ya. Tapi ini semua masuk nih, ya. Ini kerjaan UR semua, ngerti nggak? Ya, jadi kalau sampai Pak Arko nyemplung juga, saya pusing. Dan habis itu nggak bisa kejar deadline, nggak bisa kejar selesai tepat waktu gitu. Jadi saya sih udah bilang sama Pak Arko, silakan Pak Arko untuk nambah lagi, tambah banyak gitu, itu silakan ya. Tapi kalau yang saya pegang ini lu jangan ribut-ributin gitu. Oke, karena saya nanti ada caranya sendiri, mekanisme sendiri untuk supaya itu bagaimana selesai dan masuk ke dalam review. Ya, review akan orang lain ya. Ya, berarti review kita nggak curang-curang. Review akan orang lain, ya. Ingat nanti, ya. Orang lainnya itu bisa dari berbagai negara, gitu loh ya. Kalau kamu nanti sidang tesis, ujung-ujungnya yang menilai kamu cuma orang-orang Raharja aja, gitu loh. Ya,
Tapi kalau paper-paper begini yang menilai adalah orang pakar-pakar yang di luar negeri punya, ya, yang disusun di dalam EcoStack itu untuk nge-review kalian punya paper, ya. Orang-orang keren semua. Deg-degan dong, ya. Kalau udah pengalaman itu nggak usah khawatir, itu enak banget, tenang aja kalau udah pengalaman, ya. Jadi kalau kalian ikut UR tinggal dengerin aja gitu loh, ya. Tenang aja. Ya, artinya begini, ceritanya sih sebenarnya begini, ya. Kamu usahakan dulu satu paper masuk. Ya, setelah satu paper itu masuk, kamu di review kan. Review bisa ada dua hasil. Satu hasil berhasil, satu lagi ditolak katanya, ya. Reject or accept gitu ya. Kalau accept, that's the end of the story. Gitu gampang. Cerita selesai, kamu bayar. Kecemplung masuk ke dalam, terus masuk ke Scopus, udah begitu doang. Ya, kalau reject ya, reject kamu masih bisa bilang, kenapa gue di reject? Oh, di reject ada ceritanya kayak gini. Ya kamu perbaikilah, gitu aja. Ya kalau setelah kamu perbaiki, kamu masih ada kesempatan untuk masuk di tempat yang sama berdasarkan perbaikan kamu, karena saya orang dalamnya ya, masih bisa diatur. Nanti direview lagi. Kalau enggak, kita tunggu International Conference berikutnya. Ya, apa arti berikutnya? Berikutnya itu artinya apa? Artinya setiap tahun UR pegang minimal 5. Ya. Tapi dibilang pegang itu bukannya sombong tentang pegang ya. Pegang itu berarti dia punya web saya yang pegang, dia punya paper saya yang pegang juga. Dia kumpulan paper yang masuk tuh ya, itu UR yang kelola, UR yang atur semua. Ya. Jadi kalau UR kelola untuk orang lain dan hanya untuk orang lain aja, buat apa? Kan rugi. Ya. UR kelola untuk Raharja. Ya, untuk teman-teman di Raharja, untuk saya sendiri, untuk Alfabet Inkubator, gitu ya. Sini, kamu masuk ya, masuk gini, masuk gini. Nanti yang nggak bisa sini kita present gitu dan sebagainya. Paham nggak guys? Semoga cerita saya itu membuat kalian itu masuk ke dalam ranah ini yang sebelumnya kalian nggak ngerti total ya. Jadi oh iya ngerti dan sebagainya. Ya, jadi kalau UR sekarang lagi ada power ya, coba kalian berusaha connecting ke situ. Ya, kalau mau dengan cara tradisional banget, itu jauh makan waktu yang lebih lama, lebih setahun lagi, lebih 2 tahun lagi dan sebagainya. Tapi kalau akhirnya bisa ikut UR ya, insya Allah lebih singkat waktunya. 1-2 bulan cukup santai, bisa berhasil. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau kamu berhasil, kalau gitu ya, kalau kamu berhasil, bangganya minta ampun loh, ya. Sampai nanti dibandingin dengan dosen pun kamu menang loh. Ngerti nggak? Kalau Pak Yono sih ngerti betul saya ngomong tentang ini, karena Pak Yono mantan rektor yang Unbaja di Raharja lama gitu ya. Dosen gitu bisa ada 100-an di Raharja. Dosen itu bisa ada 100-an di Unbaja gitu ya. Itu sebagian besar nggak ada paper. Ya. Terus nanti ditagi-tagi oleh dikti itu ya, pada kelabakan semua. Ya, yang minta tolong UR untuk bikinin banyak banget. Bener nggak Pak Yono? Pak. Bener nggak? Ya betul itu. Ada 112, ada 114 di Unbaja, paling hanya ya maksimum 10% lah. Iya gitulah ya. Kalau kita masuk ke dalam WA-nya kampus gitu ya, teriakannya gituan dulu. Ya dosennya kayak gini kok gitu, nggak bisa produktif lah, apalah dan sebagainya gitu ya. Kan kita mesti sedikit balik-balik ceritanya. Balik-balik ceritanya begini, kalau kamu lulusan yang melamar ke satu perguruan tinggi, tapi udah bagus papernya, udah langsung jadi
bunga yang indah gitu loh ya, yang orang udah mau banget gitu. Ya memang sementara ini tuh kalau orang lihat profil nggak nanya, langsung lihat di internet soalnya. Iya, langsung jadi internet gitu Iya. loh. Oke. Pokoknya ya percayalah sama UR lah gitu ya. Ada beberapa anak-anak UR yang di kelas ini yang papernya juga udah bagus, udah banyak, udah bagus. Ya di antaranya kamu tahu sendiri lah. Satu Marviola, satu Ya, sama Nuka juga banyak saya lihat. ya kadang Nuka nggak di kelas ini. Ya. Kita ngomong yang di kelas ini. Ya. Oh iya kelas ini. Marviola sama Fitra ya banyak. Ya Marviola sama Fitra lah. Ya. Kenapa? Ya kalau mau tanya kenapa, ya karena nempelin UR terus. Iya. Ya. Terus emang nempel UR bisa dapat banyak paper. Iya. Ya. Ceritanya bukan kayak gitu. Ya. Ceritanya adalah UR punya kerjaan dia yang tulis. Ngerti nggak? Iya ya. Makanya saya mau belajar nempel juga ke mereka gitu. Iya. UR punya kerjaan dia yang tulis gitu ya. Soalnya kamu nggak kebayang tuh bahwa UR itu masih nulis itu. Pasti nggak kebayang gitu ya. Tapi UR punya kerjaan tuh ya, semua dia yang tulis gitu. Ya, tentunya sebenarnya harusnya tulisan UR gitu ya. Tapi ya dia sebagai salah satu penulisnya gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau Fitra sama Marviola itu dicemplungin, dijajarin dengan Raharja punya dosen, ya Sintanya maksudnya gitu ya. Yang lain udah kalah. Nah, kemarin saya sempat lihat juga udah jauh di bawahnya. Pak Yono juga jauh di bawahnya ya. Iya, saya urutan 14, dia sudah 6 sama 7. Kan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, sorry ya. Di Google Scholar-nya. Di Sintanya udah sekalian ranking kan. Sintanya. Ya, Sintanya udah. Kalau Google Scholar-nya emang banyak dan udah pasti banyak gitu loh. Di Sintanya aja, karena Sinta nge-ranking. Sambil nunggu ini loading kan ya. Jadi guys, halo, putus nggak? Enggak, Pak. Ya Pak, jelas Pak, jelas. Jelas. Oke. This site cannot be reached lagi. Ya. Iya, web Sinta lagi ini, Pak. Ya, web Sinta kayaknya, Pak. Lagi masalah kayaknya. Oh, lagi masalah. Oke, ya. Error connect. Ya udah ya. Di Fitra bisa, Pak. Hah? Di Fitra bisa. Enggak, di view nggak bisa juga, Pak. Nggak bisa juga ya. Oke, ya udah deh ya. Jadi top 10 atau top 20 itu udah anak-anak UR semua deh ya. Ya, karena ini sesuatu yang bermanfaat, saya berharap semoga bisa ngajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya dan kita ngerepotin tentang itu. Ya, kita ngerepotin tentang itu ya. Ibaratnya tuh kadang-kadang gue lagi pengen ngomong takut apa sih gue bikinin gitu loh. Ya, sampai ngomongnya ya kalau sedikit kasar ya kayak gitulah gitu ya. Jadi nggak usah takut lah. Oke. Terus apa lagi ya saya mau ngomong? Oh, saya pengen ngomong tentang di sini nih. Oke. Jadi untuk ini kalian udah ngerti ya. Kenapa saya bilang renewable energy track itu karena waktu itu topiknya tentang renewable energy. Dan kalau sama Pak Arko, dia nggak mau tahu tentang desentralisasi, dia mau tahu tentang renewable energy karena dia hobinya banget itu adalah renewable energy. Terus dia punya mata kuliah adalah tentang apa ya? Tentang security kan ya. Tapi kalau kalian tulis tentang renewable energy pasti dia suka lah. Ya. Nah di sini nih yang kalian harus lihat nih. Nggak harus ngefix banget, ya nggak harus ngefix banget. Nanti akan ada pengembangan dan perubahan. Oke, misalnya siapa ya? Misalnya di sini kita ada siapa sih? Kak Imam di nomor 8. Si Imam ya.
wah gue nggak mau di sini, gue mau di sini aja gitu, itu tinggal ngomong ya. Habis itu tinggal kita agak pindah gitu ya. Minimal kamu ada pengen ngomong tentang kayak gini lebih nyambung sama gue gitu ya. Kayak gini juga sebenarnya hobi gue. Kayak gini juga sebenarnya gue bisa lebih banyak kontribusi gitu ya. Nah kalau udah benar-benar fix nyemplung di situ, naskahnya kita buka ke orang-orang di situ aja. Ya, terus habis itu silakan diomongin, ya diomongin berarti yuk kita ngezoom gitu ya, terus pada buka-bukaan ngezoom gitu ya, udah obrolin yang ada di situ gitu ya. Ya, katanya billingnya habis 45 menit, yuk billing kedua gitu ya. Nanti kita punya dapur itu rame tentang gituan, billing 1, billing 2, billing 3 gitu ya, tentang omongan-omongan tentang ini ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, bukankah itu bagus? Bukankah itu suatu pengembangan ilmu yang berkembang banget, yang sebenarnya nggak usah ada dosennya, asal di antara teman-temannya itu diomong-omongin terus, itu juga udah bagus banget. Bukankah itu bagus? Ya, kira-kira gitu ya. Nah, di sini ada Arko Jaya di sini. Di sini ada Arko Jaya di gitu ya. Di sini ada Arko Jayadi lagi. Ya. Tapi sesungguhnya ini untuk dia itu memenuhi hibah ke Daireka, ya, hibah ke Daireka yang 1,5 miliar itu tuh, ya. Dia ketua penelitinya, tapi saya sebagai anggota peneliti, gitu ya. Maksudnya kita juga ada janji-janjian untuk split kerjaan, gitu ya. Dia bagaimana bisa konsen terhadap eksperimennya perihal ke Daireka itu, saya bisa tanganin perihal publikasinya. Ngerti nggak? Yuk kita split kerjaan nih. Kalau gua semua, gua nggak keburu gitu ya. Yuk kita split kerjaan gitu ya. Saya bilang, ya kalau saya ditugasin untuk split kerjaan, ya jangan khawatir, aku selesaikan kerjaan-kerjaanku gitu. Ya. Tapi saya lagi bilang Pak Arko jangan kutak-katik ya dalamnya gitu ya. Karena saya pusing. Ya, kalau dikutak-katikin sama dia saya pusing. Oke. Oke, ya. Nah, di sini saya masukin Marviola dan Fitra begini ya. Maksud saya sih saya mau perhatiin anak-anak saya gitu supaya si Arko kasih nilai yang bagus sedikit lah untuk anak-anakku gitu loh. Itu aja sih yang saya pengen gitu ya. Ya, tapi kalau saya bisa kontribusi ke orang, saya selalu senang. Oke. Jadi di sini ada teman-teman kita nama-namanya siapa-siapa ya. David di kita kan ya. Ya. Terus ada Tata gitu ya. Ya, ini Zainal Hasibuan ini ketua umumnya Aptikom. Angkur Singbis ini teman saya di India. Oke. Si Cicen ini teman saya di Taiwan. Dia orang profesor terkenal lah semua lah gitu ya. Oke, ada Imam. David ada nggak orangnya? Kak David nggak ada hari ini. Nggak ada hari ini, oke ya. Terus ada Betari di sini ya. Terus ada Anggi di sini ya. Ada Vio di sini. Ada Fitra. Terus ada Dede. Ya. Terus ada Udah Pak, yang MTI. Udah ya. Oke, ya. Nanti kita bisa masuk lagi ya. Ketentuan dari IEEE ya, saya tahu dalam-dalamnya ya. Kita masih bisa maksimal itu 5 orang. Ya. Kita nggak lebih dari 5 orang ya, tapi kita masih bisa maksimal 5 orang. Nanti kalau ada siapa-siapa yang mau partisipasi dan belum masuk dalam partisipasi ini, ya kita bisa lagi. Tapi ini kan tentang renewable energy, ya berarti tentang yang lain lah, ya tentang bukan kelas kita gitu. Itu tentang Pak Arko gitu ya. Kalau yang tentang desentralisasi belum serapi itu sih, ya tentang desentralisasi. Sini ya. Yang tentang desentralisasi baru juga dipisah begini, belum sampai masuk ke dalamnya di sini nih, belum masuk ke dalamnya. Nanti kita masukin lagi ya. Tapi teman-teman nanti tinggal kasih tahu saya mau masuk satu aja,
nggak apa-apa ya. Jadi satu aja. Tapi boleh nggak satu paper itu untuk 2 gitu ya. Untuk 2 berarti untuk Pak Arko juga, untuk UR juga ya gitu ya. Kalau UR sih ya cenderung mau jawabnya iya aja. Oke aja sih kalau saya mah. Ya udah bisa tulis paper ya udah jago, udah bagus gitu loh ya. Tapi kalau Pak Arko saya nggak tahu. Ya, apalagi ya pokoknya kalau Pak Arko saya nggak tahu deh, kamu mesti nanya dia langsung gitu ya. Tapi kalau kamu bisa berhasil di itu, tapi Pak Arko tetap masih kasih nilai jelek, itu mah kebangetan kalau saya bilang sih. Gitu loh. Oke. Baru terakhirnya lagi tentang kita punya kelas, kan ada assignment 1, assignment 2, assignment 3, assignment 4, assignment 5. Ya, di dalam assignment 5 itu ujung-ujungnya kita lagi bilang bahwa apa ya? Coba saya harus buka lebih jelas lagi. Turun ke paling bawah. Mana ya? Ya udahlah, saya cerita aja ya. Jadi di assignment 5 itu ya sebenarnya pada akhirnya kamu ada sebuah makalah gitu ya. Makalah itu kita anggap ya boleh apa aja gitu ya. Berarti kalau makalah kamu sederhana banget ya itu hanya untuk memenuhi kelas. Kalau makalah kamu lumayan, kita bisa bilang yuk kita publikasiin di tempat-tempat yang murah-murah aja, yang gratis-gratis juga bisa gitu ya. Dan di Raharja banyak belasan tempat publikasi gitu loh, tempat publikasinya ya. Di AI aja ada beberapa yang sudah bisa dikategorikan international journal gitu loh ya. Bisa masuk. Yang Sinta juga bisa masuk. Enggak, pada saat kamu agak lebih bagus lagi, kita bilang wah ini bagus bikinannya, yuk kita masuk ke Sinta dan sebagainya. Ya, yang lebih bagus lagi bisa masuk Scopus. Jadi nggak usah khawatir. Maksud saya begitu, nggak usah khawatir. Nanti gue bikin aja dalam sejam 2 jam udah jadi udah dah gitu ya. Ya jadi juga makalah sih. Ya udah jadi makalah ya kamu lulus gitu ya. Saya mah insya Allah ya semaksimalnya saya pengen lulusin. Ya nggak mau lulusin orang ya. Saya pengen banget lulusin orang ya. Yang penting lu jangan ngilang. Yang ngilang berarti nggak pernah datang gitu ya. Itu jangan ya. Kalau berusaha partisipasi udah pasti lulus lah gitu ya. Tapi sekarang pertanyaan selanjutnya, bisa istimewa nggak? Are you special? Are you the best gitu loh ya? Bisa istimewa nggak? Nah itu tantangannya cuman makin langkah-langkahnya itu ke arah situ sih. Dan saya sudah melihat, maksudnya udah langsung bisa terka-terka ya. Di antara kalian udah saya ketahuan yang mana yang istimewa gitu. Ya. Dan dari situ ya saya sebagai dosen ya menginspirasikan, memotivasikan ke arah, yuk ini mau nggak, yuk itu mau nggak gitu. Masih nanya loh mau apa enggak gitu, bukannya harus ya. Masih dengar nggak guys? Atau lagi putus nih? Masih Pak, masih. Masih jelas. Ya, oke sip ya. Jadi yang saya ingin komunikasikan coba kalian ngerti ya. Apa adanya aja itu juga saya terima ya. Terus lu mau bagus, gue juga dengan sangat senang hati terima ya. Dan yang bagus itu bukan saya yang ngomong bagus, dibuktikan di publikasi, dibuktikan di Scopus. Oke. Jadi pada akhirnya orang susah ya kalau mau ngomong bahwa Raharja itu mahasiswa yang payahan, itu susah ya. Tergantung yang mana dulu gitu ya. Dari BINUS juga banyak yang payah, tapi yang jago juga banyak gitu ya. Dari Raharja ada yang jago, ada yang payah juga ya. Tapi saya dosen nih, cuman salah satu dosen kalian nih, ya usahakan yang terbaik untuk kalian gitu doang sih, supaya kalian jadi jagoan gitu. Pada saat lulus, wah kebanggaan ini gitu ya. Terus kalau nggak ada paper
tapi masih mau lulus, masa nggak boleh sih? Kalau saya bilang mah boleh gitu. Ya, walaupun apa namanya? Dari ketentuan pemerintah katanya harus ada publikasi dan sebagainya. Tapi menurut saya masih melihat masih banyak kita lulusin orang-orang yang belum ada publikasinya. Ya, saya nggak mau pergi ribut karena saya cuma dosen. Ya, ngapain ributin gituan ya? Kalau memang nggak pengen cari keunggulan, rugi di kampus, rugi di anaknya sendiri. Buat gue mau bodo amat gitu loh. Ya, tapi karena tugas saya sebagai dosen, saya mau usahakan yang terbaik. Oke guys, semoga kalian paham ya. Udah, saya yang pengen ngomongin rasanya udah semua. Pak Pio mau nanya. Iya, Mangga, silakan. Ini yang Ecostek tadi kan kayaknya menarik banget gitu ya Pak ya, penjelasan Power. Kan kalau nama kita bisa ada di yang decentralized dan juga di renewable energy. Nah, misalnya kita namanya udah ada di situ dan udah proses paper, apakah bisa itu bekal kita untuk MSA atau FSA gitu Pak? Oke. Pertanyaan yang menarik ya. Maunya saya sih kalau kamu sukses ke sono udah langsung buat dua-duanya aja nggak apa-apa. Ya, cuman kalau kalian yang rajin ya aktivitas masih banyak macam-macam yang lain. Nah, kalau enggak udah istimewa banget sih ya. Kalau bisa masuk ya udah itu untuk kalian punya UTS dan kalian punya UAS udah gitu. Ya, dapat nilai istimewa ya karena bisa masuk ya. Cuman yang saya ajak-ajak itu tolong ngertiin bahwa saya nggak menjamin kalian sukses di situ. Ya, jadi kalau udah proses sedemikian rupa tapi belum berhasil, mungkin sampai letter of acceptance saja belum dapat, LOA-nya belum dapat, malah dapatnya reject melulu. Ya, menurut saya juga udah bisa dapat nilai yang bagus untuk kelas ini. Ketimbang kalian nggak berusaha sama sekali ya. Kalau kalian udah berusaha, tapi ternyata masih dapatnya reject gitu ya. Menurut saya itu udah dapet nilai yang bagus, gitu loh ya. Nah, baru kalian mesti ngelihat manfaatnya dari yang lebih jauh lagi. Manfaat yang lebih jauh berarti begini. Kalian bukan hidupnya untuk semester ini doang, bukan untuk kelas ini doang, tapi nanti masih ada semester berikutnya. Nanti ada semester berikutnya. Nanti kamu juga mau sidang. Ya, itu adalah kumpulan kalian punya hasil. Kalian punya produktivitas. Kalian punya portofolio. Nih, aku mau lulus. Mana grade-nya? Itu pertanyaan salah. Mana portofolionya? Itu pertanyaan yang benar. Ya, saya ambil kelas ini. Coba lihat. Masih ada. Itu pertanyaan yang benar. Ya. Kita lihat portofolio. Bukan kita lihat nilai. Tapi sayangnya ya, selain kelas UR, kamu nggak bakal bisa buktikan portofolio, gitu aja. Cuma bisa buktikan nilai. Ya, nanti kalian bisa buktikan sendiri. Ya, berarti kalau kelas UR langsung tinggal buka online, langsung ada semua. Ya itu dia, kamu punya portofolio dan kamu dapat nilai segitu, udah titik. Ya, tapi kalau kelas yang lain, jangan harap kamu ada portofolionya. Kecuali kamu mau mandiri. Dosen nggak suruh, nggak apa-apa, gue bikin sendiri tuh kayak gini rapi. Siapa tahu gue nanti suatu hari dimintain tuh ya, gue udah rapi di sini semua. Tapi menurut saya juga nggak ada orang kayak gitu, nggak bakal ada. Ya 100-nya nggak ada, gitu loh ya. Nah itu portofolio yang kita bangun kan di dalam di dalam kelas MT 325 ini gitu ya. Tapi nanti portofolio kamu apalagi? Ya udah publikasi kamu. Saya ada 3 paper. Saya ada 2 paper, nah itu publikasi kamu yang merupakan portofolio kamu juga. Ya, pemikiran yang benar bukannya nanti setelah semester ketiga baru kelabakan bikin bab 1, bab 2. Itu jelek. Walaupun tetap lulus dan walaupun pada umumnya orang kayak gitu. Ya, yang benar adalah dari sekarang udah pikirin. Dari sekarang udah kembangin kamu mau ya punya itu. Ya, dari sekarang juga seolah-olah bab 1, bab 2, dan bab 3 udah jadi. Ya, ngerti nggak guys?
orang unggul sama orang nggak unggul itu seperti apa. Ya, yuk kita cerita. Mari kita ngomong UR unggul apa enggak. Ya, UR itu kalau dahulu ya sebenarnya nggak unggul, payahan. Payahannya artinya apa? UR kuliah di S2 UI ya, Universitas Indonesia ya. Itu mepet-mepet 2,5 tahun. Berarti dalam tanda kutip males gitu ya. Hilang dulu ya. Sering madol gitu ya. Terus nilai nggak bagus gitu ya. Diomelin dosen dulu gitu ya. Waktu itu tahun berapa sih? Udah lupa tahun, tapi udah gede lah, udah umur 30-an 40-an gitulah ya. Tapi alhamdulillah lulus S2 MTI Universitas Indonesia. Kan keren juga kan, Universitas Indonesia loh. S2 MTI. Lanjut katanya kuliah di UGM. Keren nggak? Ngetes maksudnya ikut tes ujian negara dan sebagainya, lulus ya, pandai juga gue gitu ya. Wah, kuliah di UGM kayak jagoan aja, tinggal di Tangerang, fly ke UGM, ke Jogja, fly back ke Tangerang, kayak gitu tuh terus tuh ya, selama bertahun-tahun saya jalanin. Pokoknya ujung-ujungnya kamu tahu sendiri, saya males dan pada akhirnya juga nggak bisa selesaikan dengan baik, alias DO ya. Jadi UR itu DO-an UGM ya. Membanggakan apa enggak? Ya memalukan gitu ya, memalukan. Tapi ya UR nggak takut untuk ngomongin sama orang, nggak usah dibet-betin ya. Prinsipnya lu mau masuk UGM juga susah ya, gue bisa masuk tuh. Lagian beasiswa lagi ya, beasiswa. Jadi dibayarin pemerintah tuh, lu bisa masuk tuh, dibayarin. Tapi nggak lulus. Mau kata apa? Jadi saya juga nggak bisa terlalu sedih dengan diri sendiri. Ya nggak lulus ya udah gitu loh. Oke. Itu dulunya UR, tapi sekarang kayaknya UR udah berubah banyak deh. Ya udah sekarang lebih tangguh gitu, lebih disiplin, lebih tanggung jawab dan sebagainya gitu. Oke. Jadi terus sebenarnya pengen cerita apa ya? Tunggu, nggak nyambung apa ya? Oke, jadi balik ke jawaban ke Vio ya, yaitu bangunlah portofolio kamu yang bagus gitu ya. Terus kalau untuk FSA, FSA berarti kalian punya UTS UAS ya, nggak usah khawatir, tinggal bilang aja sama saya, Pak, udah ya ini aja. Saya mau orangnya oke aja. Lu ngomong aja, maunya ini aja gitu, saya oke. You ngomong saya oke, cuman gitu doang. Ya, nanti kalau misalnya kamu omongnya yang keterlaluan, saya juga bisa bercandain. Saya bilang yang bener lo. Yang bener lo gitu ya. Logika kamu gimana, yang bener lo gitu ya. Ya udah, kalau kamu masih tetap beranggapan bahwa itu benar, saya mau oke. Sip nggak ngomong jawaban kayak gitu? Ya, karena nuansanya MBKM banget nih. Yang mereka belajar kampus mereka nih. Ya, nuansanya kayak gitu nih. Nggak patok-patok orang. Gitu ya. Ya, terus si Vio katanya bilang begini ya. Misalnya si Vio bilang gini, Pak, gue lagi males nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Tapi kan gue udah banyak publikasi, Pak. Jadi udah ya, gue langsung dapat nilai aja ya. Misalnya Vio kayak gitu ngomongnya ya. Terus saya bilang, yang bener lo. Ya Pak, tapi gue lagi urusin mau nikah sekarang ini, jadi susah nih gue nih. Udah lagi repot banget, udah lagi bikin pelaminan apalah dan sebagainya gitu. Jawaban gue apa? Ya udahlah. Ya dong. Habis orang lagi mau nikah, masa suruh ribet-ribetin paper lagi, toh dia udah banyak isinya gitu. Ya udah. Oke. Mantap. Ayo guys, cari di mana nih dosen kayak gini guys? Baik benar ini. Kapan nikahnya, Vio? Ya Allah, jodoh hilalnya belum ada nih, Pak. Belum ada hilal jodohnya. Bukannya di India udah ada?
Wah, Bukannya wah, di, wah. bukannya di kelas ini ada, Theo? Waduh, siapa tuh? Pak, ini Bapak mau ngomong gini, Pak. Mama Pio langsung nongol nih. Oke. Ada pertanyaan apa lagi nggak, guys? Apa ya, jelas sih. Tapi memang ya Hmm. memang yang kemarin tuh centralized decentralized itu nanti jangka panjang bisa kontroversi itu, pro dan kontra itu, Prof. Iya. Ya, kalau pro-nya kan setiap individu bisa punya akses, punya server, sehingga pemerintah itu tidak punya kebijakan untuk menekan. Nah, ini namanya kalau pemerintah nanti diabaikan kan punya kebijakan untuk menekan gitu loh, maksudnya gitu. Makanya pro dan kontra itu kan. Pasti pro dan kontra. Tapi kadang-kadang yang UR pahami adalah mau ditahan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu masalahnya. Makanya saya lagi pelajari, oh ini kalau sudah individu, sekuat apapun pemerintah pasti nggak bisa mengendalikan, karena itu otoritas personal gitu, privasi kan gitu. Ya, jadi hal-hal seperti Bitcoin, gimana orang mau kendalikan juga nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, desentralisasi kekuatannya pada saat lebih banyak orang yang berpartisipasi ke dalam situ. Lebih banyak orang, misalnya 1 juta kah, atau Ya, itu. orang kah, atau 100 juta orang kah, atau 1 miliar orang gitu. Ya, akhirnya pemerintah nggak bisa mengendalikan massa seperti itu kan, nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa, ya, nggak bisa, ya. Desentralisasi hanya bisa dihancurin orang-orangnya gitu, ya. Ya, Jadi pada saat ada 1 juta orang, kamu coba hancurin lebih dari 50%, 600.000 gitu, ya. Baru itu bisa pemerintah itu punya kekuatan juga untuk itu, tapi nggak bisa nantinya juga. Iya, susah. Orang semua pegang barang-barang sendiri. Masing-masing. Ya, semua orang kan dalam desentralisasi bisa memilih Ya, bisa milah, bisa milih. Nggak ikut gitu loh, ya. Terus pada saat desentralisasi jadi banyak berarti desentralisasi pun ada sektor-sektornya gitu. Ya, ada bukannya satu desentralisasi for all, bukan, ya. Desentralisasi di Bitcoin. Nanti ada orang yang bikin desentralisasi apalagi, terus kita ikut-ikut lagi dan sebagainya. Dan biasanya desentralisasi yang kuat itu adalah pengikutnya yang banyak. Ya, desentralisasi yang lemah berarti yang kecil. Saya nggak tahu lagi pengembangan selanjutnya apakah kita akan ada satu desentralisasi secara keseluruhan. Nah, sedangkan di Alphabet Incubator itu juga lagi sedang mengembangkan satu desentralisasi. Ya, desentralisasi for education itu lagi dikembangkan di Alphabet Incubator. Berarti sambil dikembangkan juga sambil tulis paper loh, ya. Dan paper yang tentang desentralisasi yang saya lagi bangga tuh masuk ke dalam Frontiers in Education, ya, yang Q2 itu tentang desentralisasi learning. In education, ya. In education, ya. Saya punya pengembangan ada di sini nih, di Green Widow, ya. Nih di sini nih. Ya, mana ya? Ini Pak, yang ISP. Yang ESP nih, ya. Nah, ini nih. Ya, Education Exchange Storage Protocol, ya. Disingkatnya EESP gitu, ya. Jadi nanti ada satu portal yang namanya eesp.io gitu, ya. Dan di situ kita bisa akses sesuatu yang desentralisasi. Pada saat akses seperti apa? Seperti kita lagi akses web, sama seperti kita buka web browser. Ya, pada saat kita lagi buka web browser, tapi kita panggil alamatnya di atas, dipanggil alamat atasnya, dan dia akan keluar, gitu, ya. Tapi yang keluar itu adalah sesuatu yang desentralisasi, bukannya sesuatu yang sentral, bukan sesuatu yang centralized. Paham nggak? Ya. Jadi cara jalaninnya, cara bukanya itu sampai orang nggak kerasa. Ya, bukannya orang yang lagi make itu harus bisa tahu ini sesuatu yang centralized, ya. Ini sesuatu yang desentralized, ya. Nggak usah dibilangin orang yang pakai mah. Orang pakai nanti tinggal pencet-pencet aja, tapi tanpa dia sadari itu dia sudah masuk ke dalam ranah desentralisasi. Desentralisasi, ya, betul. Ya, gitu loh. Ya. Jadi itu ubek-ubeknya orang-orang yang ngerti di dalamnya, ubek-ubeknya orang-orang yang coding gitu, ya. Nanti di dalam dari sisi pemakai itu transparan, nggak
nggak kelihatan apakah itu sentralisasi atau desentralisasi, itu nggak kelihatan. Taunya orang pakai aja, dan taunya orang mau pakainya lancar. Nggak lancar ditinggalin orang, yang lancar disukai orang. Iya. Oke. Nah, jadi pada saat saya lagi jalanin, saya submit ya. Ini review by siapa ini nggak keluar, ngerti nggak? Diumpetin. Ya, review by siapa itu diumpetin gitu loh. Sampai review prosesnya selesai, ya, dikeluarin review by siapanya. Kenapa? Karena mereka juga mau masuk nama ke dalam paper tersebut, tapi sebagai reviewer. Ya, jadi saya bisa kepoin tuh Sandi Rahmadika itu siapa, ya. Terus Raja Kumar Murugesen itu siapa? Itu saya bisa kepoin. Sekarang saya udah tahu, oh ternyata yang review saya punya paper ini adalah dia berdua nih, ya. Terus dia itu siapa sih? Dia punya portofolio tentang desentralisasi emang kuat, atau dia kuat tentang learning platform doang, ya. Itu bisa kita baca semuanya. Jadi ingat ya, di zaman sekarang orang bisa baca kamu tanpa ngomong sama kamu, gitu loh ya. Jadi kalau yang bisa benar-benar, yuk benar-benahin. Nanti orang baca melalui LinkedIn, baca tinggal Google aja, gitu ya. Saya lagi bilang, yuk benar-benar ya, rapi-rapi gitu ya. Nanti saat ini ada 1 semester kesempatan sama-sama UR gitu ya. Nanti banyak benar-benar. Sehingga orang lihat kamu di rumah aja lihat, di bus lihat juga bisa, di McD lihat juga bisa. Udah bagus. Gitu loh. Gitu guys. Ya. Masa iya nggak mau bagus sih? Masa iya mau umpet-umpetin gitu ya? Orang semua di dunia nggak boleh tahu tentang diriku. Ya, sampai orang search Google tentang diriku juga hilang, nggak tahu kemana. Nggak bakal orang ketemu. Pokoknya gue ngumpet. Masa iya begitu sih? Nggak kayak gitulah, ya. Coba pikir sendiri. Oke, guys? Oke, Pak. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Siap. Oke, kita lanjut dikit ya. Di sini ini masih merupakan section 1, ya, section 1. Yang lecture-nya ada sampai lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4, ya, lecture 5, lecture 6, gitu ya, habis ya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan masuk ke section 2 ya. Ya. Kita coba ngomongin tentang ini dikit, ya, the future of power system, ya. Power, kamu tahu dong, power itu berkaitan dengan energi, ya. Sesuatu yang sampai ke rumah kamu, listrik lah dan sebagainya, itu kita sebut power, ya. Listrik itu kalau zaman dulu sampai zaman sekarang secara tradisional itu merupakan satu tempat yang untuk kita bikin energi, ya, generation. Generation itu bisa datangnya dari mana aja, ya. Kita pakai bensin, kita bakar bensin juga bisa jadi energi, ya. Kita pakai batu bara, kita bakar batu bara juga bisa jadi energi. Terus apalagi kita bisa pakai kekuatan sungai, ya, hidro ya. Terus kita pakai kekuatan tenaga surya, kita pakai apa dan sebagainya, itu bisa ya, kita generate power di sini, ya. Setelah itu kita mesti masukin ke dalam sebuah power transformer. Biasanya ini di step down atau di step up, ya. Dan untuk kita bisa transmisi sampai jauh banget, ya. Ya, udah dapat power di sini nih. Tapi gimana kita pindahin ke sono? Susah kan pindahinnya? Itu kita pakai step up, step down. Ya, biasanya kita step up, jadi tegangannya tinggi dulu. Kenapa? Kalau tegangan rendah, baru dikirim nggak jauh, udah ngedrop gitu loh. Udah habis tenaganya. Nyampe sono udah sisa tinggal sedikit. Biasanya tegangannya kita tinggiin, ya, sampai berapa puluh ribu volt gitu, atau berapa ratus ribu volt gitu ya. Jadi kayak seperti tiang listrik tuh, jangan dipegang karena itu tegangannya super tinggi gitu loh. Kalau pegang itu tanpa kamu tahu udah kamu langsung mati lah gitu ya. Karena ini di step up, ya. Yang hal kedua, melalui transformer ini kita bikin dia itu AC.
Ya, biasanya pada saat kita lagi generate power itu jadinya DC dulu. Tapi DC nggak bisa dikirim jauh, ya, nggak bisa dikirim jauh. Dia pasti ngedrop. Untuk dikirim jauh kita mesti ganti dia jadi AC, ya, alternating current, ya, alternating current. Paham nggak listrik guys? Ya. Setelah udah jadi alternating current baru bisa dikirim jauh, dikirim jauh sampai ke rumah-rumah masing-masing. Oke, sudah sampai di rumah masing-masing itu alternating current nggak gitu bisa kepake. Kita mesti ganti lagi jadi DC. Ya, berarti kalau kamu lagi mau ngecharge kamu punya handphone, ya, itu mesti DC. Ya, kalau dia itu AC, ya, kalau dia datangnya AC, kamu itu mesti ada adaptornya dulu. Paham adaptor, ya? Colok adaptor, ya, adaptor itu berguna untuk ganti dari AC jadi DC, ya. Terus baru nyambung ke kamu punya handphone, baru kamu bisa pakai gitu, ya. Kalau misalnya lampu itu udah kebetulan dia itu jalaninnya pakai AC. Lampu yang pakai DC juga ada. Ya, berarti kamu pakai baterai itu, itu bisa nyalain lampu juga gitu, ya. Tapi lampu-lampu di rumah-rumah kamu yang ada itu langsung aja colok DC, colok AC itu bisa jalan, ya. Lalu kulkas bagaimana? Lalu TV kamu bagaimana? Dan sebagainya itu yang ada di rumah kamu gitu, itu adalah hasil kiriman dari tempat jauh yang mengenerate electricity, terus melalui transformer dulu, terus dikirim dalam bentuk jarak jauh sampai ke rumah-rumah kita nih, residential consumer. Paham ya guys? Ya, walaupun itu renewable energy dan sebagainya itu juga seperti itu. Tapi di sini dikatakan, baru ceritanya tentang desentralisasi ya. Ya, kalau itu yang tadi saya ngomongin masih sentralisasi ya. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kita udah kian desentralisasi. Ya, bahwa tempat penyimpanan itu bukan hanya di tempat awal di power station gitu ya, tapi udah ada di mana-mana. Lalu untuk mengenerate power bukan hanya di satu titik aja tempat generate power, tapi juga ada di mana-mana. Di mana-mana itu artinya ada di mana? Di rumahku juga ada, di rumah kamu juga ada. Itu berarti ada di mana-mana, gitu loh, ya. Masing-masing punya andil untuk generate power, ya. Masing-masing bisa simpen powernya. Terus kalau power lebih gimana? Masih bisa distribute ke tempat lain. Dapat duit nggak? Oh iya dong, dapat duit gitu ya. Kalau saya butuh gimana? Bisa ambil dari orang lain. Harus bayar nggak? Oh iya harus bayar dong gitu ya. Jadi antara kamu lebih dan kurang itu ada ceritanya ya. Kalau kamu lebih kasih ke orang lain kamu dapat bayaran. Kalau kamu kurang kamu minta dari orang lain kamu harus bayar. Ya. Kalau sekarang ceritanya cuma satu, yaitu kamu butuh listrik dan bayar ke PLN. Titik gitu loh. Ya. Itu PLN itu merupakan sesuatu yang centralized ya. Lagi ada gangguan di PLN nih, jebret semuanya mati lampu. Ya, itulah centralized. Oke, dia lagi bilang di sini future power system udah nggak kayak gitu lagi nih. Nanti setiap orang naik ke genteng gitu ya, pasang apa, udah langsung bisa ada listrik sendiri nih. Udah bisa enak di rumah sendiri gitu. Itu balik lagi seperti kayak zaman yang dulu sekali, yang 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu kan nggak ada PLN. Ya, nggak ada yang orang pasuk listrik dari jauh sampai ke rumah kamu, nggak ada kan? Ya, kalau kamu mau kehangatan, kamu ke hutan bacok pohon sendiri, ya. Terus habis itu di rumah kamu bakar kayu sendiri, dan kamu ada kehangatan, kamu ada penerangan, ya kan? Kalau udah bakar sesuatu, kamu bisa ada penerangan. Coba kalau kamu nggak bakar, ya di 5.000 tahun yang lalu apa yang terjadi? Ya gelap. Ya ada satu rumah tapi hitam, gelap gulita, terus gelap terus, gitu ya. Sampai besok baru ada terang lagi dari matahari. Kalau nggak malamnya gelap semuanya. Kalau kamu nggak mau gelap gimana? Ya pergi ke hutan, ya bacok kayu dan bakar kayu, udah begitu aja. Oke, jadi hal-hal yang diurusin setiap rumah urusin sendiri itu desentralisasi. Tapi karena peradaban begitu hebat, ya sampai sekarang ini mulai ada sesuatu yang sentralisasi, terpusat itu melayani kita semua, yang kita sebut PLN. Oke guys ya, nggak taunya zaman terus berputar.
Katanya yang sentralisasi itu nggak bagus, mesti yang desentralisasi. Yaitu gambarannya seperti apa? Yaitu gambarannya orang semua pada naik-naik ke genteng, pasang-pasang panel surya, ya, atau panggil-panggil orang yang ahli untuk pasangin panel surya, gitu. Ya, untuk supaya bisa mensuplai listrik sendiri. Ya, tapi sekarang gimana? Kalau ada lebih, kalau on grid itu bisa cemplungin balik ke PLN. Dapat duit nggak? PLN sebenarnya ngomongnya, ya udah lu sumbang aja, gue terima sumbangan lu gitu. Jadi kayak seperti nggak dapat duit gitu ya. Tapi kata orang sekarang udah bisa dapat duit kalau sumbang ke PLN. Tapi potongannya pasti gede gitu, potong gitu. Jadi akhirnya cuma dikit yang kamu bisa dapetin ya. Tapi PLN udah ada mekanisme untuk kamu bisa kirim energi lebih ke PLN. Nanti PLN secara sentralisasi lagi akan mendistribusikan kepada orang lain gitu loh. Kecuali kamu ada sebuah komplek yang mau putus dari PLN, bikin energi sendiri, yang distribusi energi sendiri itu beda lagi. Oke? Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah gambaran-gambaran desentralisasi di mana solar panel ini ada di mana-mana, di apartemen-apartemen, di rumah-rumah dan masing-masing ya. Terus ada grid distribusinya yang berbeda ya. Terus ada automationnya. Automationnya berarti yang saya bilang itu ada lebih sini aku simpenin, ada kurang sini aku kasihin gitu ya. Itu ada distribution automation device yang nantinya semua ke residensial. Gitu guys, ceritanya yang tentang future power system itu yang dalam bersifat decentralized. Paham nggak guys? Insya Allah paham. Oke, aduh, kirain udah putus. Putus connection. Paham ya? Ada pertanyaan nggak guys? Energi masa depan berarti distribusinya. Iya. Mungkin kamu bisa bilang kamu nggak mau tahu tentang ginian. Ya, tapi pada suatu hari gelombang peradaban datang, ya kamu tinggal ikut aja. Itu seperti kayak handphone yang datang ya. Kamu nggak usah terka-terka tentang handphone bisa datang menimpa kehidupan kita ya. Pada suatu hari tanpa kamu sadari ya, kehidupanku udah berubah, udah beda dengan yang lain gitu ya. Namanya itu nanoteknologi itu, fisika kuantum. Iya. Energi terbarukan itu yang nggak diduga nanti akan datang menggantikan listrik gitu loh. Iya. Sekarang kan token kan harus beli ke mana. Sekarang nanti bisa sendiri gitu. Iya. Intinya kalau kita masuk ke dunia pendidikan biasanya nggak mau untuk langsung apa aja tinggal jadi aja gitu, kita tinggal ngikut aja, pengikut aja itu biasanya nggak mau. Dia biasanya berusaha untuk prediksi, berusaha untuk menciptakan berarti kehidupan apa yang kamu inginkan di masa yang akan datang. Orang-orang pendidikan itu berusaha mewujudkan melalui penelitian gitu ya. Nanti orang-orang industri berusaha mewujudkan melalui perekonomian gitu ya. Yang pada akhirnya datang ke kita tentang kehidupan yang lebih baik. Gitu loh. Ya. Kalau kita hanya pleng menjadi masyarakat biasa aja, ya udah, kita tinggal tunggu peradaban berubah dan kita tinggal ikut aja. Wah, sekarang kemana-mana scan QR code ya, udah kita juga scan gitu, ya enak aja gitu, ya. Tapi ada orang yang berpikir bagaimana untuk kehidupan yang lebih baik kita harus begini, ya. Sebelumnya diterka dulu bahwa nanti kehidupan kita akan begitu loh. Ya, intinya UR sendiri nggak mau ngikut aja, ya. UR ingin ikut andil untuk merubah dunia, kurang lebih begitulah, ya. Oke, kita udah ngomongin tentang ini, ya. Command chain kita ulang dikit ya, kan kita tahu bahwa di dalam sentralisasi ya kita itu komando lebih jalan, ya. Perintah bisa lebih jalan. Kalau di sentralisasi ibaratnya udah people's power, ya. People's power ngerti nggak? Artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kalau kita lagi demo ke DPR MPR gitu kan ceritanya begitu. Ya, bahwa kuasa ada di tangan rakyat. Pemerintah hanya
menjalani amanah-amanah rakyat gitu loh. Ya, kita punya demokrasi ceritanya kayak begitu gitu ya. Ya, tapi orang di sini punya ceritaan ya, sentralisasi lebih dianggap penjajahan. Ya, desentralisasi lebih dianggap people's power. Ya, benar-benar people's power. Ya, orang banyak yang menentukan. Gitu loh. Ngerti nggak? Ya, oke. Command chain berarti ada top leader yang perintah itu semua. Oke. Disebut juga dalam sentralisasi reduce cost, tapi saya lagi bilang bahwa ini reduce cost pro dan kontra ya. Sebenarnya pada saat kita lagi masuk ke dalam desentralisasi itu mereka lagi berargumentasi bahwa desentralisasi itu sangat-sangat menghemat cost gitu loh. Ya. Terus quick decision implementation berarti karena ada command chain, ada komando, berarti apa-apa kalau kita mau berubah kita tinggal perintah dan berubah deh. Seolah-olah itu bagus. Tapi sebenarnya kurang baik bisa aja karena perintah-perintah itu bisa saja merugikan kamu, tapi kamu apa boleh buat karena itu sentralisasi, karena itu milik dia mau gimana-gimana, kamu tinggal bisa ikut aja gitu loh. Kalau kamu kecewa, seolah-olah kamu dijajah, gitu. Paham ya? Paham ya? Orang yang kecewa terhadap sesuatu tapi nggak bisa apa-apa gitu, apa gimana tuh? Ya itu pasti dia punya mood, dia punya attitude, seolah-olah dijajah. Terus disadvantage-nya itu biasanya tentang trust, ya. Maksudnya kalau itu sentralisasi lebih nggak bisa dipercaya, ya. Dari sisi apa aja itu nggak bisa dipercaya. Ya, ada waktu nggak ya? Masih ada. Ya. Kebijakan-kebijakan bisa dia jalanin tanpa izin dengan kamu, walaupun kamu ada di dalamnya, gitu. Jadi kalau kita ada pemerintah, ntar gini, ntar gitu. Rakyat pasti marah ya karena semua mau lu gitu ya, nggak izin gua dulu padahal gua nggak setuju gitu loh, marah, demo dan sebagainya. Terus katanya ada perwakilan rakyat DPR gitu ya, DPR setuju aja untuk ini jalan, katanya rakyat marah lagi, katanya DPR-nya nggak adil atau disuap lah atau apalah, itu sebenarnya bukan kehendak rakyat lah gitu ya. Mungkin bukan kehendak dia, tapi dia suarakan bahwa itu teman-teman gue juga nggak suka, bahwa rakyat sebenarnya nggak suka tentang ini gitu loh, ya. Nah itu ada hal-hal tentang trust, ya, hal-hal tentang trust, sehingga lu jalanin di situ nggak terbuka, jadi gue dirugikan hal-hal kayak gitu, ya. Jadi di dalam sebuah sentralisasi kayak seperti Gojek dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang dia jalani di dalam juga tanpa izin kamu, ya. Data-data kamu dipakai dan sebagainya gitu ya, atau ada kebijakan-kebijakan baru gitu ya yang sebenarnya kamu nggak setuju gitu ya, dan itu merupakan hal-hal yang menyangkut trust lah, kepercayaan ya, orang nggak suka gitu tentang ini. Oke. Jadi sebaliknya kalau tentang desentralisasi, dia itu saking nggak bisa diaturnya karena yang kamu punya adalah milik kamu, dan satu-satunya yang bisa ngatur adalah kamu sendiri, gitu loh. Itu tentang hal yang desentralisasi. Nggak bisa orang lain yang memegang server yang mengatur kamu, gitu loh. Artinya begitu ya gambarannya, ya tentang desentralisasi. Jadi kayak seperti pro dan kontra, jadi nggak bisa diatur dan sebagainya. Sesuatu yang centralized tinggal gencet aja titik itu. Ya, siapa yang berkuasa untuk gencet titik itu yang bisa mengubah segala-galanya. Ya, tapi kalau hal-hal yang desentralisasi ya milik orangnya, bukannya nggak bisa diatur, tapi milik orangnya. Ya, orang itu yang berhak untuk ngasih kepada orang lain, ya, atau dia mau keep sendiri. Ya, kalau hal-hal tentang Gojek kan kamu nggak ada hak. Ya, kalau dia pada suatu hari mau mendistribusikan data-data yang milik kamu, dia nggak akan izin kamu, dia langsung jalanin aja. Gitu loh, ya. Jadi itu hal-hal tentang trust
Tadi saya juga udah ngomongin tentang hal-hal tentang single point of failure yang saya bilang katanya satu titik itu tuh ya, satu titik itu tinggal dikendalikan atau tinggal dihack ya, tinggal diapa-apain. Dan kalau titik itu merupakan titik yang sangat penting, layanan-layanan vital ya, artinya juga layanan vital itu terganggu atau terhentikan yang menyebabkan kerugian yang besar-besaran kalau kamu sangat mengandalkan titik itu. Kalau kamu nggak ada hubungannya dengan titik itu, ya don't care gitu loh ya. Tapi kalau kamu sangat mengandalkan titik itu dan dia itu secara sentralisasi dan dia itu single point of failure, ya rentan terhadap apa-apa yang terjadi di titik itu, kamu kena gitu loh. Ya, tentang scalability limitation, ya artinya sebuah titik pada saat lagi ditentukan untuk melayani apa, saat itu telah ditentukan artinya apa? Aku akan layanin berapa orang ya? 1000 orang. Nah, itu kan berarti ditentukan. Kalau apa aja unlimited gitu, kan nggak bisa. Di dunia ini nggak ada hal yang unlimited. Pasti kalau kamu mau bikin sesuatu, kamu mesti tentukan dulu. Aku ingin layani 1000 orang ya. Terus data-data yang aku miliki kayak gini ya. Data-data yang dimiliki ini untuk melayani 1000 orang ini ya. Udah ya. Nah, hal-hal kayak gitu di dalam sentralisasi. Tapi pada saat layanannya bagus, kita ingin berubah. Gitu. Pak, sekarang layanin 1000 orang nggak cukup Pak, mesti layanin 10.000 orang Pak, gitu loh. Ini yang datang ke dalam sini ini membludak Pak, gitu loh ya. Terus kan seru kan, katanya layanan meningkat, berarti profitabilitas meningkat juga, keuntungan lebih meningkat nih ya. Waduh seru gitu. Ujung-ujungnya servernya hang. Ya karena dia itu lagi menyangkut tentang hal-hal yang scalability limitation, terbatas. Scalability berarti gue mau gedein gitu. Itu nggak segampang itu. Ya dari dulunya layanin 1000 orang mau jadi 10.000 itu nggak segampang itu. Yang kamu tahu sendiri, layanan-layanan pemerintah juga hang dulu. Ya saat ini yang tadi kamu lihat tuh, wah Pak lagi Sinta lagi nggak bisa diakses Pak. Nah itu lagi contoh tentang single point of failure. Ya mungkin lagi layanan ke sono membludak. Ya ini pengalaman kita tentang laporan hibah ya, laporan hibah. Tiap kali lagi mau deadline aja hang, lagi error dan sebagainya gitu. Ya karena apa? Diserbu orang. Yang dia kirain cuma layanin segini, tapi tiba-tiba ngebludak jadi layanin jauh lebih banyak. Ujung-ujungnya semuanya hang, semuanya stop. Ingat, layanan pemerintah aja kayak gitu. Ya bisa hang-hangan, bisa stop-stopan gitu loh. Ya layanan universitas gimana? Ya bisa juga gitu loh. Dan sebagainya. Dan itu sebenarnya masalah-masalah dari sentralisasi. Yaitu masalah skalabilitas ya. Yang lagi ngebludak dia hang gitu. Paham ya guys tentang scalability ya? Paham, Mbak. Iya. Tes. Ya, internet Cili. Wah, ini kenapa internetnya mati? Internetnya mati, omong, internet saya mati.